Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa-siswi kelas 6 SDN Greges 129 Surabaya. Hari ini kita lanjutkan kembali untuk mata pelajaran komputer. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian dan wajib dicatat di buku ya. Dan juga jangan lupa untuk presensi dengan menuliskan nama, nomor presensi, dan juga kelas kalian di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai media penyimpanan atau bahasa Inggrisnya adalah storage. Nah, jadi di dalam komputer itu banyak sekali media penyimpanan yang telah sering kita gunakan. Misal, jika kita ingin menyimpan file foto, file PowerPoint, file dokumen, kita biasanya menggunakan flash disk, betul? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja media penyimpanan atau storage itu. Oke, langsung aja, check this out. Jadi untuk media penyimpanan atau storage itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah internal storage atau memori internal. Lalu yang kedua ada external storage atau memori eksternal. Nah, memori internal ini artinya adalah memori yang disimpan langsung oleh bagian prosesor. Berarti ada di dalam CPU. Lalu yang kedua, external storage itu adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan dari komputer. Nah, itu dia perbedaan antara internal storage dan juga external storage. Sampai sini sudah paham? Oke, jika udah, langsung kita lanjutkan. Jadi kita bahas yang pertama mengenai internal storage terlebih dahulu. Untuk memori internal yang paling sering kita jumpai yaitu adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan alat untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, itu saat komputer sedang hidup. Jadi fungsinya RAM ini seperti kita sebuah memori jika kita menjalankan aplikasi, misal kita menjalankan aplikasi Word, menjalankan aplikasi PowerPoint, lalu menjalankan aplikasi Photoshop, Google Chrome, dan seterusnya. Itu disimpan di dalam memori RAM. Nah, itu dia kegunaan RAM. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, untuk yang kedua, untuk internal storage, yaitu ada ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM ini berfungsi untuk menyimpan program sistem operasi komputer, BIOS, dan juga program sistem lainnya. Pokoknya ROM ini berkaitan dengan sistem operasi dan juga sistem-sistem lainnya. Nah, biasanya berada di motherboard seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai external storage. Ya, yang paling umum kita jumpai yaitu adalah hard disk atau HDD disingkatnya. Jadi, hard disk itu berfungsi untuk menyimpan aplikasi, data, dan file-file lain dalam kapasitas yang besar dan biasanya bisa mencapai lebih dari 5 terabyte. Tahu nggak 1 terabyte itu berapa? Kalau 1 terabyte itu sama dengan 1000 giga, berarti kalau 5 terabyte artinya 5000 giga. Contohnya seperti ini nih, hard disk dari WD. Nah, ini dia kapasitasnya 5 terabyte. Dan biasanya ada yang lebih dari 5 terabyte ini. Next, untuk external storage yang berikutnya, yang kedua yaitu ada floppy disk. Nah, floppy disk ini berfungsi untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana saja, namun ukuran memorinya hanya beberapa megabyte saja. Jadi sangat kecil ini untuk floppy disk ini. Oleh karena itu, zaman sekarang udah tidak menggunakan floppy disk lagi. Nah, seperti ini bentuknya. Ini umumnya digunakan ketika saya masih SD dulu. Jadi floppy disk ini udah tidak berfungsi lagi kalau sekarang udah tergantikan oleh benda yang berikutnya, yaitu adalah flash disk atau yang biasanya disingkat dengan USB drive. Nah, flash disk ini berfungsi untuk menyimpan data dan file-file lain yang dapat dibawa kemana saja, namun memiliki kapasitas lebih besar dari floppy disk dan biasanya bisa mencapai 1 terabyte atau 1000 giga. Nah, jadi banyak sekali nih untuk flash disk itu, mereknya ada SanDisk, HP, ada Sony, Toshiba, dan lain-lainnya seperti ini. Dan kapasitasnya pun berbagai macam ya, beragam, mulai dari 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128, 256, bahkan sampai dengan 1 terabyte. Oke, yang berikutnya untuk external storage, yang keempat yaitu adalah compact disk atau CD.
Nah, CD ini berfungsi untuk menyimpan data dan file-file lain yang dapat dibawa ke mana saja. Dan kapasitasnya dapat mencapai 3,6 GB. Wah, jadi dia nggak terlalu besar seperti flash disk ya. Tahu kan kalau CD itu ada banyak sekali macam-macamnya. Ada CDR, ada CDRW, DVD, dan juga lain-lainnya. Contohnya seperti ini nih. Ada sebuah CD, compact disc, CDR, dengan kapasitas 780 MB. Atau biasa kita gunakan untuk menyimpan video dengan durasi 80 menit. Oke, I think that's all for today. Rasanya itu aja nih untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Kita tunggu untuk pertanyaan kalian. See you and bye-bye.